Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Rahmatul Ummah. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan keadaan van der Waals. Nah, persamaan keadaan van der Waals ini ditemukan oleh fisikawan Belanda bernama Johannes Diederik van der Waals pada tahun 1987 sampai 1923, yang mana persamaan ini dinamakan dengan persamaan keadaan van der Waals. Beliau memodifikasi persamaan gas ideal dengan cara menambahkan koreksi pada P atau tekanan untuk mengkompensasi interaksi antar molekul, mengurangi dari suku V yang menjelaskan volume real molekul gas. Lanjut, pada persamaan keadaan van der Waals ini, sebelum kita lanjut ke rumusnya, ada dua faktor koreksi, yang mana faktor koreksi pertama ialah faktor koreksi volume. Nah, pada faktor koreksi volume ini, partikel-partikel gas nyata mempunyai volume yang tidak dapat diabaikan, sehingga van der Waals mengurangi volume gas terukur dengan volume efektif total molekul-molekul gas sebesar Nb dengan tujuan untuk memperhitungkan ukuran partikel-partikel gas. Nah, di sini kita tahu bahwa didapatkan rumus V ideal sama dengan Vx min Nb, yang mana V ideal ini adalah volume gas ideal, Vx adalah volume yang terukur pada waktu percobaan, N ialah jumlah mol gas, dan B ialah konstanta van der Waals. Lanjut, faktor koreksi tekanan yang mana menjadi faktor koreksi kedua. Nah, di sini kita ketahui terdapat manometer yang mana molekul gas yang terdapat di dalam gas A dengan sebuah molekul lain yang hampir bertumbukan dengan dinding wadah. Gaya tarik-menarik molekul A sama untuk ke segala arah, sehingga akan saling menghilangkan. Sedangkan molekul B hampir bertumbukan dengan dinding, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul gas tersebut dengan molekul lain cenderung dapat menurunkan momentum molekul gas tersebut ketika bertumbukan dengan dinding. Nah, kita bisa lihat di sini ada molekul gas, yang mana ada molekul lainnya juga. Di sini ada molekul yang saling akan bertabrakan dan molekul yang akan bertumbukan dengan dinding manometer. Lanjut, makin besar jumlah molekul persatuan volume, makin besar jumlah tumbukan yang dialami oleh dinding wadah, serta makin besar pula gaya tarik-menarik yang dialami oleh molekul-molekul gas yang hampir menumbuk dinding wadah. Nah, di sini di gambarnya kita lihat bahwa apabila molekul persatuan volume atau volumenya lebih banyak atau partikel-partikelnya ini banyak, maka jumlah partikel yang akan, molekul yang akan bertumbukan ini akan lebih besar dibandingkan jika molekul persatuan volumenya kecil. Nah, karena itu faktor koreksi untuk tekanan adalah AN2V2, di mana A ini adalah konstanta dan N ialah jumlah mol gas dibagi volume. Lanjut. Nah, di sini lanjut kita akan mendapatkan rumus persamaan keadaan van der Waals. Nah, di sini kita dapatkan rumusnya yaitu P ditambah N kuadrat dikali A per V kuadrat dikali dengan V min NB sama dengan nRT, atau
rumus ini bisa kita ubah atau tulis menjadi P sama dengan RT per V min B min A per V kuadrat, atau juga bisa kita ubah ke bentuk lainnya. Tergantung kita inginnya di mana. Nah, di sini kita ketahui bahwa P adalah tekanan absolut gas, yang mana satuannya adalah atm atau atmosfer. Lalu V di sini ialah volume spesifik gas, yang mana satuannya ialah liter. Lalu R di sini adalah konstanta gas, yang mana besarnya ialah 0,082 jika memakai satuan liter atmosfer per mol, atau 8,314 jika memakai satuan joule per kmol. Lanjut, T di sini ialah suhu atau temperatur absolut dengan satuan Kelvin, dan N di sini ialah jumlah mol gas. A dan B ialah konstanta van der Waals. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa nilai konstanta van der Waals, yang mana nilai A dan B pada rumus sebelumnya ini konstanta van der Waals ini sudah ditetapkan, seperti contohnya adalah He ini memiliki A sebesar 0,034 dengan satuan atmosfer dikali liter kuadrat per mol kuadrat, dan B-nya 0,0237 dengan satuan liter per mol. Nah, persamaan van der Waals ini dapat digunakan pada gas nyata dengan besaran suhu dan tekanan yang lebih besar. Persamaan van der Waals juga dapat menjelaskan penyimpangan gas nyata dari gas ideal. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, persamaan van der Waals itu bisa digunakan pada gas nyata. Nah, di sini seperti keadaan satu ialah adiabatik, di mana suhu 1 lebih kecil daripada suhu A atau pada saat di titik ini. Lalu yang keadaan kedua ialah isokorik, di mana pada titik ini T2 atau suhunya lebih kecil dibandingkan dengan suhu di TA. Lalu keadaan 3 isobarik, di mana T3 atau suhu di titik ini lebih besar dibandingkan dengan T di A. Lalu pada keadaan 4 yang disebut isotermal, di mana T4 atau T pada titik ini lebih sama dengan suhu yang ada di titik A. Lanjut, ialah contoh soal. Buatlah prediksi tekanan gas nitrogen pada suhu 175 Kelvin dan V sama dengan 0,00375 meter kubik per kilogram berdasarkan persamaan van der Waals, dan bandingkan nilainya dengan tekanan yang diperoleh eksperimen, yaitu 10.000 kPa. Nah, di sini dapat kita ketahui dari soal bahwa T atau suhunya sebesar 175 Kelvin, V sebesar 0,00375 M pangkat 3 per kilogram. Lalu A atau ketetapan van der Waals tadi, konstanta maksud saya, sebesar 0,175 meter pangkat 6 kPa per kilogram kuadrat, dan B-nya sebesar 0,00138 meter kubik per kilogram. Nah, di sini kita penyelesaiannya menggunakan rumus persamaan keadaan van der Waals tadi, di mana P sama dengan RT per V min B min A per V kuadrat, di mana R di sini kita menggunakan ketetapannya 0,287
dan T-nya 175 Kelvin. Lalu V-nya sudah diketahui sebesar 0,00375 dikurangi dengan B-nya sebesar 0,00138 dikurang dengan A sebesar 0,175 per V kuadrat sebesar 0,00375 dikuadratkan. Nah, di sini didapatkan bahwa 0,287 dikali 175 sebesar 50,225 per 0,00237 dikurangi dengan 0,175 per 1,40625 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini kita menyamakan penyebutnya atau pada bagian bawahnya. Nah, didapatkan hasil 29,153 dikali 10 pangkat 5 dibagi 333,281 dikali 10 pangkat minus 10, yang mana didapatkan P sebesar 8.747 kPa. Nah, dari nilai P ini kita dapat mencari nilai error dengan persentase error sama dengan nilai mutlak. Jangan lupa untuk dimutlakkan. P hitung min P X per P eksperimen dikali 100%. Nah, di sini kita ketahui bahwa P hitungnya sama dengan 8747 kPa min P eksperimennya dari soal tadi diketahui bahwa besarnya 10.000 dibagi dengan P eksperimen 10.000 kPa dikali dengan 100%, yang mana persen errornya didapatkan 12,53%. Cukup besar, tapi masih di bawah 100%. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Azlina dari kelompok 1 dengan NIM 1831009 ingin menjelaskan tentang persamaan keadaan Beatty-Bridgman. Persamaan keadaan Beatty-Bridgman ini diajukan pada tahun 1928 dan persamaan ini digunakan biasanya untuk mencari tekanan. Nah, dalam persamaan Beatty-Bridgman ini terdapat 5 konstanta yang sudah ditetapkan, yaitu ada A0, B0, C, A, dan B, dan memiliki nilai yang berbeda pada setiap gas. Nah, persamaan ini memberikan hasil perhitungan yang sangat akurat dengan deviasi yang sangat kecil terhadap hasil yang didapat melalui eksperimen, sehingga persamaan ini mampu diaplikasikan dalam kisaran suhu dan tekanan yang luas. Nah, berikut ini adalah rumus persamaan keadaan Beatty-Bridgman, yaitu P sama dengan RU, di mana RU adalah konstanta gas universal dikalikan dengan suhu per volume molar spesifik dikuadratkan dikali 1 dikurang C, yang mana C adalah konstanta yang sudah ditetapkan tadi, per volume molar spesifik dikali dengan suhu di pangkat 3 dikali dengan volume molar spesifik ditambah B dikurang A per volume molar spesifik dikuadratkan, dan di mana rumus A adalah ini A sama dengan A0 dikali 1 dikurang A, yang mana A adalah konstanta, A0 juga konstanta yang sudah ditetapkan tadi, per volume molar spesifik. Selanjutnya yaitu B sama dengan B0 dikali 1 dikurang B per volume molar spesifik. Seperti itu. Jadi berikut ini adalah tabel persamaan keadaan Beatty-Bridgman, yang mana setiap gas itu memiliki konstanta yang berbeda. Jadi nanti disesuaikan saja untuk konstanta mana yang dipakai sesuai dengan gas. Nah, berikut adalah contoh soal, yaitu soalnya buatlah prediksi tekanan gas nitrogen pada suhu
175 Kelvin dan volume spesifiknya itu 0,00375 meter kubik per kilogram. Nah, berdasarkan persamaan Bethe-Bridgman, bandingkan nilainya dengan tekanan yang diperoleh secara eksperimen, yaitu 10.000 kilopascal. Nah, ini data-data yang diketahui yaitu suhu, volume spesifik, RU-nya, molar, massa molar itu dilihat di tabel, yaitu di tabel A1, nanti dicari saja karena gasnya nitrogen, jadi molarnya yaitu molar masanya yaitu 28,013 kg per kilomol. Nah, C untuk nitrogen itu tadi di sini C untuk nitrogen itu ini 4,2 dikali 10 pangkat 4. Terus kalau untuk B itu B nitrogen ya ini 0,00691 dan A-nya 0,0217, B0-nya 0,00546, A0-nya 136,2315. Nah, nanti tinggal diinput ke dalam rumusnya. Pertama-tama kita cari dulu volume molar spesifiknya, ya. Nah, volume molar spesifik itu molar dikalikan dengan volumenya, molar dikalikan dengan volume spesifiknya, gitu. Nah, diperoleh 28,013 kg per kilomol dikalikan dengan 0,00375 meter kubik per kilogram. Nah, dihasilkan volume molar spesifiknya yaitu 0,01505 meter per 3 kilomol. Nah, selanjutnya cari A dan B, seperti itu. Nah, kan tadi sudah dijelaskan bahwa rumus A sama dengan A0 dikali 1 dikurang A per volume molar spesifik, maka kita sudah tahu data-datanya, sehingga tinggal diinputkan saja nilai-nilainya. Nah, ini 136,2315 dikali 1 dikurang 0,02617 per 0,10505. Nah, hasil A-nya yaitu 102,29. Selanjutnya kita cari B, di mana rumusnya tadi yang sudah dijelaskan, data-datanya pun sudah ada, ini dan volume molar spesifiknya tadi sudah dapat ya ini. Nah, nanti diinputkan saja ke dalam rumusnya seperti itu. Nah, jadi hasilnya yaitu B-nya diperoleh 0,05378. Nah, sudah dapat A, sudah dapat B, sudah dapat volume molar spesifik, maka kita bisa input semua nilai yang sudah dicari tadi ke dalam rumus, yaitu ini B sama dengan konstanta gas universal dikali dengan suhu per volume molar spesifik dipangkatkan 2 dikali 1 dikurang C per volume molar spesifik dikalikan dengan suhu dipangkatkan 3 dikali volume molar spesifik ditambah B dikurang A per volume molar spesifik dipangkatkan 2, di mana kita sudah tahu tadi sudah dapat juga nilai A, B dan volume molar spesifik. Maka jika kita inputkan nilainya seperti ini, nanti tinggal dioperasikan saja perkalian, lalu nanti dijumlahkan baru dikurangkan dengan yang si A. Nah ya, jadi hasilnya yaitu yang perkalian antara ini dengan ini itu hasilnya 19.375,83 kilopascal dikurang hasil dari A yaitu
ini 9.269,1744 kilopascal. Nah, hasilnya 10.106,6 kilopascal. Maka untuk membandingkan tadi kita cari persen errornya. Ya, nah persen errornya yaitu P yang sudah kita hitung dikurang dengan P eksperimen kita tadi per P eksperimen tadi yaitu 10.000 kilopascal ya dikali dengan 100%. Nah, diperolehlah nilainya 1,1%. Nah, errornya tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu jauh. Sehingga dikatakan persamaan Bethe-Bridgman ini akurat, lebih akurat dari persamaan van der Waals sebelumnya, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai persamaan keadaan Bethe-Bridgman. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosyalina Marsha, NIM 1183180. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan keadaan Benedict-Webb-Rabin. Persamaan keadaan Benedict-Webb-Rabin. Persamaan ini dibuat oleh Benedict-Webb dan Rabin untuk memperluas persamaan Bethe-Bridgman di tahun 1940. Persamaan Benedict-Webb-Rabin digunakan untuk menghitung tekanan dengan tingkat akurasi lebih tinggi dari persamaan van der Waals dan Bethe-Bridgman. Pada persamaan Benedict-Webb-Rabin terdapat penambahan nilai-nilai konstanta dari persamaan Bethe-Bridgman menjadi 8 nilai konstanta yang ditetapkan, serta memiliki nilai yang berbeda-beda pada setiap gas. Berikut adalah 8 nilai-nilai konstanta, yaitu ada A, A0, B, B0, C, C0, alfa, dan gamma. Benedict-Webb-Rabin dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan RU kali T per V bar ditambah dalam kurung B0 kali RU dikali T min A0 min C0 min T kuadrat tutup kurung dikali 1 per V bar kuadrat ditambah B kali RU dikali T min alfa per V bar pangkat 3 ditambah A dikali alfa per V bar pangkat 6 ditambah C per V bar pangkat 3 T dikali dengan T kuadrat dalam kurung 1 ditambah gamma per V bar kuadrat dikalikan dengan eksponen dari min gamma per V bar kuadrat. Di sini RU itu ialah konstanta gas universal, sedangkan T ini adalah suhu. Dan V bar ini yaitu volume molar spesifik. Adapun tabel konstanta yang telah ditetapkan bisa dilihat nilai-nilai dari 8 jumlah konstanta tadi itu semuanya berbeda-beda, dan di sini ada beberapa gas yaitu gas nitrogen, metana, karbon monoksida, karbon dioksida, dan butana. Contoh soal, buatlah prediksi tekanan gas nitrogen pada suhu 175 Kelvin dan V sama dengan 0,00375 meter kubik per kilogram berdasarkan persamaan Benedict-Webb-Rabin dan bandingkan nilainya dengan tekanan yang diperoleh eksperimen yaitu 10.000 kilopascal. Pertama, langkah yang harus kita buat yaitu kita catat semua yang diketahui. Seperti ini, T tadi suhu telah diketahui di soal sebesar 175 ini Kelvin. Volumenya di sini volumenya itu volume spesifik yang terdapat di soal tadi berjumlah 0,00375 meter kubik per kilogram.
RU di sini yaitu konstanta gas universal. Karena tadi di soal kita memakai gas nitrogen, maka RU-nya dapat 8,31447. M di sini adalah molar massa. Karena tadi di soal kita memakai gas nitrogen, maka molar massa gas nitrogen yaitu 28,013 kg per kilomol. Nah, kemudian kita dapat dilihat di sini ada jumlah-jumlah nilainya. Karena kita tadi di soal memakai nitrogen, maka kita dapat nilai A yaitu 2,54, A0-nya 106,73, B-nya 0,002328, B0-nya 0,04074, C-nya 7,379 kali 10 pangkat 4, C0-nya 8,164 kali 10 pangkat 5, alfanya 1,272 kali 10 min 4, dan gamanya 0,0053. Maka kita tulis saja di sini biar lebih mempermudah. Setelah kita menulis diketahui, maka kita harus mencari V bar ini, yaitu volume molar spesifik, di mana rumus volume molar spesifik itu sendiri yaitu M dikali V. Nah, maka kita dapat volume molar spesifik yaitu 28,013 dikali dengan 0,00375. Maka kita dapatkan volume molar spesifiknya yaitu begini. Selanjutnya, substitusikan semua nilai yang ada ke dalam persamaan tadi. Persamaan ini tadi ya, kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya, maka didapatkan kayak begini. Kalian tinggal masukkan saja, kita tinggal masukkan saja nilai-nilai yang telah diketahui. Maka setelah itu kita lakukan operasi perhitungan dan didapatkan P-nya yaitu 10.009 kilopascal. Setelah kita mendapatkan nilai P, kita melakukan persen error, di mana rumus persen error tersebut yaitu P hitung min P eksperimen per P eksperimen dikali 100%. P hitung tadi kita dapat 10.009 kPa. Kita masukkan, dan ini 10.000 tadi telah ada di soal. Telah diketahui di soal nilainya. Maka langsung saja kita operasikan perhitungannya. Setelah itu kita kalikan dengan 100%. Maka persen errornya yang kita dapatkan yaitu 0,09%. Ini 0,09% ini lebih kecil dari persamaan Bethe-Brickman tadi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka bisa dinyatakan persamaan ini paling akurat dibandingkan dengan persamaan van der Waals dan Bethe-Brickman tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.